Ketemu lagi dengan gue, Mantan Indigo. Jangan lupa subscribe channel gue untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue, kisah Mantan Indigo. Belakangan ini ada fenomena miris yang terjadi di masyarakat kita. Apa fenomena miris itu? Ikuti kisahnya. Sekitar setahun yang lalu, gue mulai perhatiin di online shop tuh ada penjualan produk yang menurut gue sih bikin miris gue gitu ya. Produk itu sebenarnya umum, banyak di pasar, harganya juga murah, tapi dijualnya itu wah dengan harga yang berlipat-lipat ganda dari harga aslinya. Nama produknya yaitu garam rukyah. Di luar akal gue sih sebenarnya. Ya kreatif banget produsen yang memproduksi namanya garam rukyah itu. Jeli banget pebisnis itu melihat celah penjualannya gitu, produknya. Mereka tahu mereka punya pasar, punya pangsa pasar untuk produknya diedarkan, didistribusikan, dan pasti ada yang beli. Yang mirisnya adalah ternyata ada yang beli gitu loh. Kok bisa sih? Itu benar-benar di luar pemikiran gue gitu loh. Kenapa ada orang yang sampai bisa beli namanya garam rukyah? Ada fenomena apa ini sebenarnya di masyarakat kita gitu? Memang rukyah adalah salah satu cara, salah satu pengobatan dalam Islam. Dalam rukyah memang terkadang kita menggunakan sedikit garam. Kenapa kita menggunakan sedikit garam? Sepengalaman gue dan sepengetahuan gue itu, garam itu mengandung banyak elektrolit. Garam itu bisa menjadi penghantar dan pengikat zat yang baik gitu. Dia juga punya sifat menetralisir. Tapi gue sendiri nggak kepikiran gitu kalau ada sampai garam dengan embel-embel rukyah itu bisa jadi produk diperjualbelikan gitu loh. Ini fenomena apa sebenarnya yang muncul di masyarakat kita gitu? Ada apa sih di pemikiran masyarakat kita bisa sampai tertarik dan membeli produk garam rukyah itu gitu? Sepengetahuan gue, sebaik-baiknya doa saat kita merukyah adalah doa dari Sohibul Hajat dan Sohibul Bait. Maksudnya adalah sebaik-baiknya doa adalah doa dari orang itu sendiri dan pemilik rumah gitu. Jadi saat kita merukyah, semisal dengan air, dengan segelas air, kita bacakan doa, nanti kita minum, atau diminumkan kepada orang yang sedang sakit, atau diminumkan kepada orang yang sedang ada gangguan, entah kesurupan, atau apapun itu namanya. Gitu. Apabila orang itu kesulitan untuk membaca doa, bisa dari keluarga terdekatnya, kalau perempuan atau dia sudah berkeluarga, bisa oleh suaminya. Anak oleh orang tuanya atau suami, bisa didoakan oleh istrinya gitu. Mirisnya menurut gue, di pemikiran gue ya, apakah masyarakat kita itu sudah malas berdoa untuk kesehatan dirinya sendiri? Apakah di masyarakat kita itu merasa gue punya duit, ya gue tinggal nyuruh orang aja dong bayar? Atau apakah ada pemikiran di masyarakat kita
Mereka tidak yakin doanya akan dikabulkan gitu. Mereka tidak yakin bahwa Allah akan menurunkan pertolongan untuk semua hamba-hambanya. Apakah di masyarakat kita itu muncul pemikiran bahwa doa-doa kita itu gak akan lekas dikabulkan oleh Allah dan Allah tidak menjawab doa-doa kita? Ya, di luar pemikiran gue banget sih gitu ya. Kenapa kita tidak berdoa, berlindung dan mohon perlindungan dari Allah dari diri kita sendiri gitu loh. Atau semisal memang dia lagi sakit atau ada gangguan, kenapa tidak keluarganya yang mendoakan? Kenapa tidak keluarganya yang membuat garam dengan doa-doa yang pada akhirnya di, jadi produk jual beli yang namanya garam rupiah itu gitu loh. Ya, kembali lagi yang gue bilang, sebaik-baiknya doa itu ya doa dari yang punya hajat dan pemilik rumah atau keluarganya, terutama untuk kesehatan dan meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan lupa, Allah itu pasti memberikan perlindungan kepada hamba-hambanya. Allah itu pasti menjawab doa-doa kita. Apapun doa kita itu pasti akan dijawab oleh Allah. Jadi miris banget gitu gue tuh. Gue tuh ngelihatnya dari setahun yang lalu ya sebenarnya. Cuman gue berkomentar dalam hati aja gitu. Ih, gokil juga ini produsen nih. Ngelihat celah juga dia gitu loh. Bahwa bakal laku nih produk. Akan banyak masyarakat yang mengkonsumsi ini gitu. Ya embel-embelnya ya didoakan dengan A, B, C, D, dengan si A, si B. Ya kita kan nggak tahu apakah benar garam itu benar-benar didoakan. Apakah benar orang-orang yang disebut si A, si B itu mendoakan, ayat-ayat yang didoakan itu benar sesuai dengan yang ditulis di packagingnya. Dan jangan lupa segala sesuatu itu adalah tergantung dari niatnya. Apakah benar produsen dari produk garam itu niatnya adalah memohon perlindungan dari Allah, memohon agar kita sesama muslim itu diberikan kesembuhan dan kesehatan oleh Allah, atau cuman dia niatnya emang murni jualan gitu loh. Di garam ya tinggal di repackage saja gitu loh. Tinggal dikasih bungkus yang menarik, dikasih gambar-gambar yang menarik, entah gambar bisa gambar Ustadz si A, padahal Ustadz itu belum tentu gitu loh terlibat di dalamnya, atau dengan ini sudah didoakan, dibacakan ABCD, memiliki khasiat bla 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 gitu. Coba deh kita pahami apa itu sebenarnya ruqyah, apa manfaatnya, gimana caranya Rasul mengajarkan ke kita melakukan ruqyah mandiri. Karena sebenarnya kita bisa melakukan ruqyah itu sendiri, bisa, sangat bisa. Kita memohon perlindungan kepada Allah, bacalah surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, yang ditutup dengan ayat kursi, mohon perlindungan dari Allah, mohon kita berlindung pada Allah, dimohon diberikan kesehatan, diberikan perlindungan dari segala macam gangguan, entah gangguan dari manusia, makhluk yang lain, dan terutama gangguan dan godaan dari setan yang terkutuk. Jadi coba kita berpikir lebih logis lagi, itu garam apa sebenarnya yang dijual belikan gitu ya. Jangan cuma garam dapur aja yang harganya ya gak seberapa gitu loh kalau kita memang beli di pasar atau di warung. Dan memang kalau memang kita niatkan, kita ingin meruqyah rumah kita dengan menggunakan media garam, sudah banyak kok ustadz-ustadz yang membagi
ilmunya. Di media sosial sudah banyak para peruqyah, ahli-ahli ruqyah yang membagi ilmunya, yang bisa kita aplikasikan gitu loh, ke dalam keluarga, ke diri kita, ke lingkungan kita, untuk memberikan perlindungan kepada kita, untuk memohon kepada Allah agar diberikan perlindungan, diberikan kesehatan, dunia dan akhirat. Dan jangan lupa, jauhkan sugesti negatif, tumbuhkanlah energi positif, berdoalah kapan dan dimanapun kita berada. Salam Wantan Indigo.